mengampuni musuh. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Haleluya. Saudaraku, adalah sebuah kebahagiaan tersendiri apabila hari ini kita masih bisa melanjutkan seri tentang mengampuni musuh atau mengasihi orang-orang yang telah mencelakakan kehidupan kita. Dan edisi yang lalu kita telah membahas mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang memusuhi kita. Kita sudah belajar supaya kita bisa mendoakan mereka, kita belajar supaya kita berbuat baik kepada mereka, dan memberkati orang-orang yang kita sebut sebagai musuh di dalam kehidupan kita ini. Pada edisi kali ini kita masih melanjutkan seri tentang mengasihi musuh, dan tibalah saatnya kita akan membahas tentang mengampuni musuh kita. Saudaraku, ada sebuah ayat yang mengatakan seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kalimat "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat" adalah sebuah kalimat yang luar biasa. Saya punya keyakinan, kalau setiap ayah, setiap ibu, setiap pribadi meyakini kalimat ini sebagai sebuah kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kalimat ini bisa menjaga hubungan rumah tangga yang lebih harmonis. Hubunganmu akan menjadi langgeng dengan pasanganmu. Demikian juga dalam hubungan persahabatan, apabila kita diperlengkapi dengan sikap mengampuni, maka kita akan menjadi orang-orang yang terus mudah bergaul dengan siapa saja, dan persekutuan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita akan berjalan sangat harmonis. Di studio pada saat ini sudah ada tamu istimewa saya, yaitu Bapak Diki. Pak Diki, selamat datang di studio. Ya, terima kasih Pak. Pada hari ini saya senang sekali kalau Pak Diki bisa menceritakan bagaimana Bapak pernah dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitar Bapak, khususnya di tempat pekerjaan, dan bagaimana kiat-kiat Bapak mengampuni mereka. Ceritakan sedikit Pak, apakah memang pernah dimusuhi orang? Kalau dibilang masalah dimusuhin, sering Pak. Hampir tidak pernah cari musuh. Tapi orang menjadikan saya sebagai musuh banyak. Ya, contohnya waktu saya di perusahaan saya. Jadi saya itu salah satu orang yang menjadi orang kepercayaan di perusahaan saya. Dari segi fasilitas, dari gaji, dan yang lain-lain Pak. Jadi saya termasuk orang junior, tetapi dari gaji dan fasilitas saya bisa melebihi yang senior yang sudah 7 tahun lebih lama kerja di situ dibanding saya. Jadi itu dianggap sebagai sebuah keistimewaan yang mendatangkan iri hati atau barangkali kecemburuan bagi teman-teman yang lain barangkali. Ya, betul Pak. Pasti ya. Saya sih udahlah saya jalanin aja gitu Pak. Lalu apa yang mereka lakukan terhadap Pak Diki? Ya, yang pasti dari yang paling sederhana Pak, kalau ada berkat, contohnya makanan seperti itu, yang lainnya dipanggil kecuali saya Pak. Jadi kayak diasingkan begitu oleh teman-teman yang lain. Iya, diasingkan. Apalagi kebetulan ruangan saya di lantai 2, yang lainnya di lantai 1 Pak. Nah, tadi Pak Diki menyebutkan bahwa mereka ini memang sudah lama di perusahaan. Iya, jadi mungkin tahun. Mereka mengharapkan posisinya Pak Diki ini mereka mendapatkan, tapi mereka tidak mendapatkannya mungkin. Iya. Betul, nah, Pak. saya mendengar bahwa orang yang memang sudah memusuhi, mendatangkan celaka, itu memang punya niat-niat yang tidak baik. Bahkan bukan hanya dari pikirannya, tapi dari ucapannya juga kadang-kadang terucap kata-kata yang tidak baik. Apa pernah ada kata-kata yang mencelakakan, kata-kata yang melukai Bapak juga? Dari teman-teman? Pernah Pak, bahkan ya tidak 1 kali 2 kali, bahkan sering seperti itu ya. Contohnya ya asal ngomong seperti lu gua gitu. Padahal saya latar belakang, maaf saya nggak bisa sebutkan suku saya. Yang biasa mari Pak silakan, siapa nama Bapak saya sebutkan, bahkan saya belajar menghargai orang lain tapi saya dipanggil lu gua gitu loh. Jadi ya saya sempat shock juga gimana sih, dan kata-kata kasar yang lainnya kok ada telepon disambungkan ini dari ini langsung ditutup seperti itu Pak. Oh, jadi memang ada niat-niat untuk membuat sulit bagi kehidupan Pak Diki. Dikatakan betul. Memang musuh itu bukan hanya mulai dari pikiran, kemudian ucapan, tapi juga sampai kepada perbuatan. Nah, apakah teman-teman yang memusuhi Bapak ini sampai berbuat hal-hal yang bersifat menghancurkan,
melukai atau barangkali menghalangi Bapak atau pokoknya mendatangkan kesulitan lah? Pernah Ada Pak, jadi satu kali atasan saya dari pusat nelpon bahwa saya dipercaya untuk memperbaiki kendaraan. Ya karena saya tipe orang yang tanggung jawab, begitu ada komando berangkat saya langsung berangkat. Memang ada satu orang memang dia posisinya GA Pak, General Affair, yang memang menangan yang lainnya. Tapi saya hanya menjalankan tugas saya di bagian sales dan marketing. Memang tidak ada hubungan dengan perawatan, cuma atasan saya percaya dengan saya, akhirnya saya langsung berangkat tanpa konfirmasi ke GA tersebut. Nah sampai saya di bengkel tersebut, saya langsung ditelepon sama teman saya itu yang bagian GA itu, kenapa kamu bawa kendaraan tanpa konfirmasi ke saya? Akhirnya saya panas. Haknya kamu apa? Saya kepancing seperti itu Pak. Akhirnya udah saya selesaikan di bengkel dan sampai di perusahaan di kantor tersebut saya langsung ditunggu dan langsung diajak berantem Pak. Wah sampai begitu ya? Oh langsung dan saya single fighter. Yang lainnya justru membelain teman saya ini yang benar-benar tidak ada. Saya nggak tahu salah saya gimana. Bapak mereka yang belain. Lu sih kok nggak mau konfirmasi dulu sama dia? Dia bilang itu. Loh saya ini hanya menjalankan. Akhirnya dia nantang, saya juga tantang. Udah mau saya pukul, ya puji Tuhan dipisah sama security. Ya. Di situ, Saya Pak. mendengar bahwa buntut daripada itu bukan hanya sampai di situ, tapi memang akhirnya menghalangi karir Pak Diki di perusahaan itu. Apa benar? Iya betul. Bahkan saya akhirnya seharusnya basic saya kan di Bali Pak. Saya dilempar keluar kota, tepatnya di Nusa Tenggara Barat Pak. Sebagai seorang manusia yang normal Pak, diperlakukan seperti itu bagaimana rasanya Pak? Sakit hati Pak, ya pasti udah saya akan bikin perhitungan gitu loh. Sempat enggak waktu itu sudah bikin perhitungan waktu itu? Sudah saya persiapkan, saya mau bikin ancur apanya seperti itu, saya belum tahu, sudah saya siap, cuma ya Tuhan halang-halangin terus, akhirnya saya terakhir dilempar ke NTB itu Pak. Nah sekarang masalahnya ialah Pak Diki kan sudah mendengar ajaran yang mengatakan kasihilah musuhmu. Iya. Bagaimana itu? Waktu Pak Diki meyakini bahwa itu diucapkan oleh Tuhan dan itu adalah ya dan amin, benar adanya. Iya. Sebagai orang yang meyakini kebenaran itu, bagaimana menerapkan kebenaran firman itu dalam kehidupan Bapak waktu dimusuhi oleh orang lain? Ya yang saya Pak ambil contoh waktu saya mau berantem itu Pak, lagi beberapa waktu kemudian setelah kantor tutup, saya ini orang datang paling awal di kantor, pulang paling terakhir, didatengin sama salah satu karyawan yang seiman sama saya. Salah perbuatanmu tadi melakukan itu, tapi ya saya udah jengkel gitu Pak. Tapi setelah saya pikir-pikir udahlah, bawa dalam doa, saya juga ngobrol sama istri saya, bawa dalam doa, terus saya dapat ayat-ayat firman Tuhan yang bagus. Ya puji Tuhan Pak, bukan saya yang bekerja tetapi Tuhan yang bekerja. Enggak waktu lama, kontrak yang seharusnya 2 tahun sekali akhirnya diperpanjang untuk teman saya ini hanya 1 tahun sekali dan tidak dilanjutkan. Nah saya itu Pak, saya pikir iya ya kalau kita yang kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan bikin yang lebih dari kekuatan kita gitu loh Pak. Iya luar biasa. Nah sekarang ini kita diminta oleh firman Tuhan untuk mengasihi orang yang memusuhi kita. Dalam penerapannya ialah kita diminta mengampuni mereka. Sejak peristiwa itu terjadi, apakah Pak Diki sudah mengampuni orang itu? Setelah dia tidak bergabung lagi di perusahaan tersebut, saya baru mengampuni Pak. Jadi tapi tetap saya sampai detik ini pun masih hubungin beliau dan beliau sekarang ada di Jakarta. Ya dia baik-baik saja dan hidup dengan situasi yang baru dengan perusahaan yang baru Pak. Pak Diki, kami senang sekali Pak Diki bisa membagikan bagaimana kita harus bisa mengampuni orang yang telah melukai atau mendatangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Karena firman Allah juga mengajarkan seperti ini di dalam Amsal pasal 24 ayat 29. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikianlah ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Janganlah berkata seperti itu. Itu nasihat firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang telah melukai kita, memfitnah, mendatangkan kesulitan, atau barangkali berbuat buruk, jangan kita membalas dengan kejahatan. Kita ini diajar dari kecil dengan ajaran-ajaran yang memang untuk menolong supaya kita bisa menjadi orang yang berbuat baik pada waktu kita diperlakukan tidak baik. Mungkin pernah mendengar ada istilah, ada air susu dibalas dengan air toba. Ya kan?
kebaikan dibalas dengan kejahatan itu mungkin sudah normal. Itu mungkin sudah sesuatu yang wajar di mana-manapun itu terjadi. Tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan itu kadang-kadang sulit untuk ditemukan. Betul, Pak. Nah, kita diminta untuk berlaku seperti itu, dan lebih daripada itu kita diminta untuk mengampuni orang-orang yang telah mendatangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau tanya kepada Pak Diki ini berkaitan dengan masalah mengampuni. Tindakan mengampuni yang Pak Diki lakukan untuk orang-orang itu seperti apa? Apakah menelpon orang itu dan mengatakan, ya kapan hari saya sakit hati dengan perlakuan kamu dan sekarang saya mengampuni kamu. Atau Bapak berjumpa dengan orang itu dan membereskan semua persoalan, atau cukup di dalam hati. Selama ini apa yang Bapak lakukan? Kalau untuk teman saya yang di luar kota, Pak, yang pasti saya telepon menanyakan kabar keluarga dan dia secara pribadi bagaimana kabarnya. Tapi kalau yang musuh, saya sih bukan cari musuh, banyak orang yang mengira saya musuh mereka. Tapi untuk yang di satu kota dengan saya, kalau ketemu pertama kikuk ya Pak ya. Yeah. Ketemu tuh, aduh Mak saya mau bikin apa. Tetapi saya jabat tangan langsung saya peluk. Bahkan saya ngobrol, saya ajak makan seperti itu Pak. Dan terakhir udah pasti sih doa. Begitu setelah ketemu dengan dia, saya nggak mungkin berdoa di depan dia. Setelah ketemu dengan dia langsung saya berdoa Pak. Jadi itu membuktikan bahwa memang mengampuni itu bisa memulihkan. Bisa, ya? Pak. Mengampuni kesalahan orang, mengampuni kesalahan musuh, mengampuni apapun yang mereka telah perbuat untuk mencelakakan kita, tindakan itu bisa memulihkan dua belah pihak. Iya. Memulihkan diri kita sendiri. Iya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang menyimpan dendam dan sakit hati, yang kalau kita biarkan perbuatan atau tindakan itu bisa merugikan kita. Tapi bagi orang yang telah mendatangkan kesulitan, pada waktu kita mengampuni dan orang itu merasa diampuni, itu juga bisa memulihkan orang itu. Betul. Jadi mengampuni adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Tidak ada cara yang lain yang bisa merukunkan atau mendamaikan sebuah permusuhan kecuali saling mengampuni. Iya, betul, Pak. Itu sebabnya ajaran daripada Tuhan Yesus itu luar biasa, yang mengajak kita untuk mengampuni orang lain. Ada hal yang sangat penting sekali sebelum saya mengajak sahabat semua untuk berdoa. Kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya memperlengkapi diri dengan membangun gudang pengampunan. Itu sangat penting sekali. Hal mau mengampuni dan merasa diampuni adalah pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan bersama. Saudaraku, kalau engkau adalah orang yang sedang dimusuhi, dan sudah menyimpan sakit hati, dendam, barangkali sudah begitu lama engkau dipermainkan oleh perasaanmu, kebencian yang selama ini mengikat dirimu, tidak ada cara lain untuk kita bisa keluar dari keadaan seperti itu, kecuali kita mengampuni musuh kita, mengampuni orang-orang yang telah mendatangkan kesulitan, mengampuni mereka yang telah mencelakakan, mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Saudaraku, mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, tidak mungkin, terlalu sakit hati saya. Saya percaya kalau kita berserah kepada Tuhan dan meyakini kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kasihilah musuhmu, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali kita harus melakukannya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.